Saya coba aktivasi volume terbaru. Nah, ada banyak yang nanya di sini. Saya skip dulu. Ini biasanya ada yang nanya. Pak, saya kok tulisannya di sini not deposit tulisannya itu nggak ada kaitannya dengan aktif dan tidak aktifnya doi Bapak Ibu. Di sini itu not deposit itu ketika kita pakai cara otomatis tadi, klik export langsung tadi di sana, maka di sini tulisannya pasti submitted. Artinya disubmit. Dan barang yang sudah disubmit itu belum tentu juga berhasil. Karena berhasil atau tidaknya itu bukan ngeceknya di sini. Bisa ngeceknya di cross-ref-nya, bisa ngeceknya langsung di artikelnya. Saya coba aktivasi beberapa artikel yang sudah pasti saja. Tadi yang Ibu Rahel Iwamoni tadi itu perasaan kalau nggak salah sudah bisa saya lakukan aktivasi. Ini contoh pakai cara udah pada aktif ini. Oh, ini ada yang belum aktif. Artikel ini Bu Rahel tadi sudah siap kok. Ini pakai cara yang kedua. Kalau mau download XML-nya tidak per issue, tapi ini per artikel. Kalau per issue tadi ada di sini manage issue, kemudian kita download XML-nya satu issue, tapi ini satu artikel saja, itu bisa. Misalnya ada kegagalan dari semua artikel yang ada itu ada gagal satu, maka kita hanya centang satu. Kalau mau otomatis tadi kita tinggal klik register di sini, tapi kalau mau pakai XML tinggal download XML di sini. Coba saya download XML untuk contoh kasus ini. Kenapa saya lebih suka XML? Karena saya bisa juga XML-nya ini. Notepad++. Kalau ini sih opsional saja. Kalau saya biasanya ngecek, tapi kalau nggak dicek pun nggak masalah. Kalau memang sebelumnya normal-normal saja. Oke, nggak ada masalah. Maka tinggal saya aktivasi di sini. Ini saya contohnya kasus yang tadi saja mau aktivasi satu artikel. Beda kan filenya? Kalau yang tadi satu isu itu adalah namanya isu, ini satu artikel. Saya unggah. Nah, ada tulisan sukses. Sukses di sini sekali lagi bukan berarti sukses beneran, sukses beneran. Dan not deposit di sini pun belum tentu juga tidak dideposit. Karena yang saya lakukan itu metodenya adalah download XL. Coba kalau metode yang saya lakukan adalah register. Register ini misalnya tadi di awal saya sudah setting username dan passwordnya, maka statusnya di sini menjadi submit. Contoh misalnya yang mana yang sudah siap kalau mau disubmit. Ini misalnya, yang ini saya gunakan klik register, artinya otomatis dari OJS. Jadi dalam kasus ini ada dua artikel yang saya lakukan aktivasi. Artikel pertama adalah aktivasi menggunakan, nah ini submission success. Yang pertama tadi menggunakan XML, yang kedua tadi menggunakan otomatis register dari OJS-nya. Kita lihat yang register tadi atas nama ini religious expression dan di sini submitted. Jadi status not deposit dan submitted di sini ini nggak ada kaitannya dengan aktif dan tidaknya di crossref. Ini kaitannya dengan metode apa yang kita pakai. Kalau metode yang kita pakai itu register langsung dari OJS-nya, maka dia statusnya submit. Kalau yang metode yang kita pakai adalah XML, maka di sini not deposit. Hanya metodenya saja yang berubah. Oke? Berikutnya, ketika kita sudah submit atau kita sudah unggah ke website doi, maka kita harus cek artikelnya aktif atau enggak. Ada dua cara untuk ngecek. Cara yang paling mudah, ya cek langsung di artikelnya. Ciri-ciri doi yang aktif adalah ketika kita klik doi, nah ya tadi Bu Rahel tadi, ketika kita klik doi-nya, kembali ke halaman yang artikel yang dimaksud, maka doi ini aktif. Nah, itu berarti. Yang kedua tadi, yang Bu Rahel tadi saya pakai XML diunggah. Yang kedua tadi Pak Naufal dari UIN Jogja ini pakai cara otomatis dari OJS. Ketika saya klik, kembali ke artikel yang sama, maka ini sudah aktif. Itu cara pertama yang paling mudah, doi-nya aktif atau enggak. Kalau punya aksesnya, tadi karena sudah mendownload di sini, sudah aktivasi di sini, maka kita bisa cek melalui administration.
Baik metodenya pakai metode OJS, langsung aktivasi melalui OJS, maupun metode XML, saran saya setelah unggah, setelah submit, itu tetap cek di bagian administration. Ini cara ngeceknya. Klik administration, kosongkan saja semua data, klik search. Kalau baru saja aktivasinya baru saja dilakukan, maka ini paling atas dia. Kita buka saja ID-nya di sini. Buka ID-nya. Di sini ada pesannya. Doi untuk volume bla bla bla. Nah, ini doi volume nih, karena ada volume 4i2. V4i2 berarti ini hanya doi untuk volume. Ini doi untuk isu. Doi untuk isu ini sukses. Dan doi untuk artikel dengan kode 6623. 6623 itu berarti artikel 6623 itu Naufal kayaknya. Ya, 6623 juga sukses. Sudah dibuktikan tadi, tadi saya klik doi-nya juga sukses. Ini sukses. Coba yang keduanya saya cek. Ini yang kedua. Ini juga untuk doi, untuk isu juga sukses. Ya mengulang ini mah ya pasti sukses karena di awal sudah sukses. Dan isu untuk doi untuk artikel dengan kode ini pun sukses. Sudah dites juga di artikelnya. Ketika saya klik doi di artikelnya, kembali ke halaman artikel yang dimaksud, maka itu sukses. Berikutnya ada tanda-tanda di sini. Itu sebenarnya ada error. Tapi ada yang errornya error semu. Seperti error tapi tidak error. Jadi jangan juga langsung percaya di sini ada kemudian error. Coba contoh saya buka ini. Biar saya jelaskan sekalian. Nah, kalau ini error beneran. ISSN ini dengan jurnal ini, ISSN ini sudah dimiliki oleh jurnal Japra. Dulunya namanya ini, kemudian sekarang namanya diganti dan aktivasi ulang, maka errornya seperti ini. Ini error beneran. Ada error yang semu itu yang mana ya contohnya? Coba saya cari satu-satu. Ini sama errornya error beneran. Ini saya mau menunjukin saja error. Nah ini. Ini yang ini ya. Ini ada E-nya. Ini error berarti. Tapi belum tentu juga error. Kita buka. Ada error. Apa yang dia maksud error di sana? Nah ini failurnya ini berarti error. Error dia doi untuk isu volume 2 isu 1 dia failure, dia error, dia gagal. Coba kenapa alasan gagalnya? Ini tidak diproses karena doi ini sama dengan doi yang sebelumnya sudah diaktifkan. Coba kita scroll ke atasnya, ternyata volume doi isu di sini sudah aktif sebelumnya. Nomor 1 sukses, V2 I1, maka ke bawahnya failure semua, I2 isu 1. Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini gagal juga yang saya maksud. Error tapi errornya bohong-bohongan, error semu. Jadi untuk memastikan ini error dan tidak error ini bisa dicek di sininya atau kita cek langsung di artikelnya. Kalau di sini katanya ada error tapi di artikelnya ternyata aktif semua, bisa diklik semua dan kembali semua, ya berarti itu error bohong-bohongan, error semu. Jadi ya bukan error bohong-bohongan sih, beneran error, tapi error di sini bukan error yang mengakibatkan gagal aktivasi, tapi hanya error karena tidak diproses saja, karena submissionnya itu dia less or berarti sama dengan previously submit sebelumnya. Itu cara ngeceknya langsung. Sekali lagi pada saat proses aktivasi itu boleh pakai metode yang mana saja, mau OJS langsung, mau melalui XML, tapi jangan langsung percaya bahwa itu aktif. Kita bisa cek di sini. Pada yang main ini nih. Kita bisa langsung cek di sini. Message-nya. Message ini juga bisa harusnya terkirim ke email yang dicantumkan di depositor name dan depositor email di sana. Ini kalau OJS 2. Untuk OJS 3, saya sudah siapkan. Ini tadi di awal ada yang bersedia jurnalnya untuk dipakai untuk contoh, karena jurnal yang saya kelola, jurnal dengan OJS 2, untuk OJS 3, begini aktivasinya, settingannya.
Yang pertama setelah kita pengecekan semua itu beres sampai ke artikelnya beres, sekarang kita aktivasi kita setting aktivasinya. Setting di OJS 3 untuk doi itu agak panjang sedikit saja, nggak banyak. Caranya untuk settingnya, klik setting, kemudian ke website, bagian plugin, sambil nunggu loading, ini ada pesanan juga dari pengelola jurnal ini, jika Bapak Ibu punya artikel bidang kepariwisataan, bisa dikirimkan ke jurnal ini. Nah, ya ini, coba cari Digital Object Identifier plugin. Ctrl F saja biar cepet, doi. Nah, ini doi. Untuk aktivasinya kita klik dulu, kita checklist dulu di sini. Kemudian kita klik tanda panah ini untuk settingnya. Ini OJS 3 agak ngumpet-ngumpet memang. Kalau yang belum familiar, kalau ada segitiga-segitiga kayak gini, berarti dia ada hijab yang dia tutup-tutupin tuh. Harus dibuka dulu. Nah, klik setting. Dengan OJS 2, kita checklist dua-duanya minimal. Gele itu opsional, silahkan kalau mau bayar, monggo. Enggak juga nggak apa-apa, jangan di checklist. Kita ketikkan prefixnya, kita pakai default saja biar mudah, sama seperti OJS 2. Kalau sudah kita save. Sama seperti OJS 2, hanya begitu-begitu saja. Kemudian setting yang kedua adalah import export. Di sini import export. Seperti sama dengan OJS 2, kita pilih yang crossref. Kita lakukan setting di sini. Depositor name dan depositor email. Nah, email ini yang nanti menerima message seperti yang tadi saya tunjukkan di administration tadi. Kalau settingannya pengen XML, maka dua ini dikosongkan pun nggak jadi masalah. Tapi kalau mau settingan aktivasinya nanti otomatis dari OJS, maka ini diisi dengan username dan password doi yang diberikan oleh Crossref melalui RJI. Kalau sudah disetting, simpan, kemudian ke bagian tab artikel. Nah, artikel-artikel inilah yang akan diaktifasi sama seperti OJS 2 juga. Catatan di sini sebelum saya lanjutkan. Kalau setting aktivasinya itu sebelum ada artikel yang diproses, itu akan normal seperti ini. Tapi kalau artikelnya sudah terbit duluan, udah lama, ada back issue panjang, kemudian baru setting crossref hari ini, maka di sini akan kosong. Nggak ada apa-apa. Apa yang harus dilakukan kalau kasusnya seperti tadi? Saya skip dulu untuk aktivasinya, saya lakukan untuk proses mengadakan artikel ini biar ada di sini. Untuk kasus-kasus yang back issue, yang setting penerbitannya sebelum setting doi. Caranya kita ke issue, kita ke back issue karena kan sudah terbit, berarti di back issue. Contohnya misalnya mau setting volume 2 nomor 1 di sini. Edit saja. Satu-satu kita munculkan doi-nya di sini satu-satu. Biasa kalau ada segitiga gini, berarti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Klik submission. Bisa klik langsung di sini, tapi saya di tab baru, biar nggak halaman ini nggak ketutup. Karena OJS 3 nih, kalau udah ketutup, ulang laginya agak panjang. Nah, di sini, ini mengadakannya ya. Kemudian klik metadata. Klik identifier. Langsung aja save di sini. Maka akan muncul di export import tadi. Ini baru artikel pertama, sekarang artikel kedua. Metadata juga. Identifier. Kosongkan yang lainnya, langsung saja save. Dan seterusnya, lakukan proses itu sampai seluruh artikelnya muncul di bagian import export. Kalau sudah semua dilakukan, kita lakukan aktivasi. Caranya ke import export lagi. Crossref, ingat crossref, pokoknya ingat-ingat aja. Tapi jangan didawamkan. Bukan itu yang diwiridkan. Kemudian ke sini, ke ini tadi sudah setting, ini bisa diubah. Kalau memang mau mengubah settingannya, kita ke artikel. Oke, sekali lagi yang saya suka itu biasanya aktivasi per issue. Biar enak, nggak
nggak pusing kayak gini, ada banyak yang saya lihat. Maka kalau mau per issue, please search di sini. Nanti di sini ada isu mana yang mau saya aktifasi. Misalnya isu ini saja, search. Kalau mau semuanya, kita centang semuanya, kemudian kita deposit, kalau memang mau otomatis dari OJS-nya. Nah, kalau kita klik deposit itu, dia langsung lempar sana ke websitenya DOI-nya. Tapi kalau kita mau XML, kita download XML. Ini nggak perlu dicentang ya, bagian ini validate XML Bapak Ibu, nggak perlu dicentang. Langsung saja download XML. Nah, kalau udah nyampe sini, proses kesininya tinggal ke upload, pilih filenya, upload. Saya nggak lakukan karena tadi jurnal orang dan akun Crossref di sini jurnal saya. Pasti gagal juga. Dan saya nggak tahu jurnal di sana sudah siap untuk diaktifasi atau belum. Jadi saya cukupkan sampai di sini untuk OJS 3. Nah, sekali lagi sama pun dengan OJS 2, di sini ada status not deposit, not deposit, not deposit. Ini jangan langsung beriman ke sini, jangan percaya ke sini. Langsung saja real, buktikan langsung. Bisa dicek di administration, kemudian search dan cari di situ. Yang barusan saya aktifasi itu biasanya paling atas. Kalau baru saja kita aktifasi itu paling atas. Kita buktikan langsung kalau di sininya sukses, 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 makanya sukses. Buktikan lebih jauh lagi, kita klik di artikelnya misalnya. Kalau di artikelnya ternyata doi-nya itu diklik, kemudian kayak gini ya berarti belum aktif. Nah, ini jurnal orang tadi yang saya memang belum saya aktifasi, nggak saya aktifasi bahkan. Karena jurnal orang. Nah, ini contoh nggak aktif. Jadi kalau ada yang nanya, Pak Busro, kenapa jurnal saya sudah bayar di RJI kok masih not found? Bukan masalah bayar dan tidak bayar, Bapak Ibu, bayar dan tidak bayar itu urusan administrasi. Tapi urusan ini, pengaktifasian doi itu bukan urusan RJI lagi. RJI hanya mendampingi sampai berhasil. Tapi kalau Bapak Ibu ada cara-cara yang dilewat, maka ya nggak akan sampai tujuan. Nah, ini salah satu contohnya, ini gagal. Bisa juga gagal, bisa juga belum diaktifasi. Kalau kasus ini ya belum diaktifasi, saya yakin. Kalau kasus gagal gimana? Kasus gagal itu misalnya tadi. Nah, ini kasus gagal ini. Ini gagal. Doi dengan nomor ini itu sebenarnya milik jurnal ini. Ternyata si jurnal Japra ini hari ini mengganti namanya, maka dia gagal. Nah, banyak kasus kegagalan-kegagalan. Saya masuk ke materi yang lainnya. Kegagalan-kegagalan karena ketika aktivasi doi. Oh, sebelum kegagalan, saya lupa cara yang ketiga. Cara yang ketiga tadi itu melalui website web deposit. Nah, ini saya suka pakai web deposit ini ketika cara ke satu nggak berhasil, cara kedua nggak berhasil, maka saya pakai cara ketiga. Kalau pakai OJS sih 1 dan 2 ini pasti berhasil sih, saya yakin. Tapi kalau bukan pakai OJS, ya mau nggak mau kita pakai web deposit di sini. Jadi web deposit ini dilakukan ketika website yang kita pakai platformnya itu tidak menyediakan fungsi import export XML-nya Crossref. Ada gitu yang kayak gitu, ya bisa jadi ada. Misalnya jurnalnya pakai WordPress, ya nggak ada doi yang gitu, maka kita pakai web deposit. Emang boleh gitu pakai WordPress ya boleh aja, harus pakai OJS kan. Tapi OJS menyediakan fitur-fitur kayak tadi, ya mending pakai OJS. Nah, tadi pertama pakai web deposit itu untuk jurnal-jurnal yang tidak ada fitur import, export, XML versi Crossref. Pertama, yang kedua, web deposit juga saya pakai untuk aktivasi doi level jurnal. Level kan tadi yang saya bahas di awal-awal itu hanya aktivasi doi level issue dan level artikel. Ini level jurnal. Level jurnal itu seperti apa? Ya seperti ini misalnya, ini doi saya ini. Doi jurnal yang saya kelola. 10.155.75/JW. Ini doi level jurnal yang saya miliki. Saya coba tes ini aktif nggak. doi.org slash 10.155. Ya, doi-nya aktif. Doi jurnalnya aktif. Buat apa gitu doi level jurnal? Nah, ini biasanya di dimension itu. Di penting di sini kadang-kadang
Dimension itu dia ada artikelnya itu ke indeks di Dimension, tapi jurnalnya nggak bisa diklik karena nggak terindeks. Itu biasanya nama jurnalnya itu nggak unik, nggak identik dengan yang nggak identik. Dia udah banyak dengan nama jurnal-jurnal yang lainnya. Maka untuk si Dimension ini biar menangkap bahwa jurnal ini ada real, maka kita aktifasi juga doi level jurnalnya di sini. Tenang aja, doi level jurnal ini gratis, jadi aktifasi aja semua jurnalnya di institusi Bapak Ibu semuanya. Oke? Sekali lagi, cara yang ketiga untuk aktivasi doi itu adalah melalui web deposit. Alamatnya ini crossref.org/web deposit, D-nya pakai huruf besar. Ini bisa kita aktifkan untuk mengaktifasi jurnal, baik isu maupun artikelnya sebenarnya, tapi yang saya gunakan adalah melalui untuk aktivasi jurnal, isu dan artikel juga pernah saya gunakan. Misalnya OJS-nya itu OJS lama banget, itu OJS versi 1, itu nggak ada import export OJS XML-nya, ya saya pakai ini. Ada gitu yang pakai versi 1, ada, saya punya teman. Aktivasi buku bisa juga di sini. Jadi buku-buku Terputus suaranya, Kang. ini karena biar langsung kepakai oleh Bapak Ibu, saya coba contohkan aktivasi jurnal, aktivasi doi level jurnal. Mau saya pakai jurnal mana nih? Di sini saja, misalnya jurnal yang di fakultas yang saya kelola itu, sebentar saya lupa, Syifa Al-Qulub misalnya, coba saya cek sudah aktif belum. Nah, sepertinya ini belum aktif. Ininya juga Syifa, harusnya SAQ. Oke, saya mau aktivasi jurnal Syifa Al-Qulub ini. Pilih jurnal, title. Title di sini berarti nama jurnalnya. Syifa Al-Qulub. Coba cek di SSN-nya sebelum terlambat. Nah, namanya kan panjang ternyata. Salah kan? Sesuaikan dengan ISSN. Abbreviation-nya saya cek dulu di settingannya. Syifa. Oh, nggak usah dicek, lihat pola doi yang sudah ada aja. Inisialnya SAQ, berarti inisialnya yang penting ini doi jurnalnya saja langsung, maka doi jurnalnya nantinya seperti ini. Abbreviation-nya samakan saja seperti nama asalnya. Jurnal URL, alamat jurnalnya, print ISSN sesuai dengan yang tercantum di jurnalnya. Ini print, ini elektro. Jadi Bapak Ibu, aktivasi level jurnal ini nggak ada otomatisnya di OJS, jadi kita harus ini melalui web deposit. Kalau hanya untuk level jurnal, maka bagian-bagian ini kita kosongkan saja. Langsung submit jurnal issue. Tapi kalau mau aktivasi sampai level artikel, diisi semuanya dan nanti di sini add artikel. Yang saya contohkan ini untuk level jurnal, submit jurnal, username Crossref punya institusi kita, emailnya email saya saja misalnya, deposit. Sama pun dengan aktivasi yang sebelumnya, ketika kita selesai aktivasi, ini pesan saya, ketika selesai aktivasi, selalu pastikan kita memeriksanya di administration. Itu berhasil atau enggak sih? Nah, di sini. Nah, ada E-nya, ini gagal nih sepertinya.
dan ternyata gagal. Nama yang benar itu Syifa Al-Qulub memang, bukan nama seperti yang ada di ISSN. Berarti ini waktu mengaktifasi doi ini pakai nama yang salah, tidak diperiksa dulu. Oke, saya ulangi. Bisa nggak ya? Namanya kayak gini. Ini karena di awal tidak diperiksa nama yang sesuai ISSN-nya apa pas aktivasi doi. Nggak apa-apa, yang penting aktif dulu, nanti saya perbaiki. Deposit. Saya cek lagi di sini. Refresh. Sepertinya berhasil yang kedua ini. Nah, doi jurnal dengan nama ini berhasil diaktifasi. Kita cek juga pada doi.org/ nah, aktif doi-nya. Nanti tinggal saya ganti ini aja ini. SAQ. Oh, enggak juga. Syifa Al-Qulub. Suaranya terganggu, lama. Suaranya. Syifa Al-Qulub. Tinggal saya perbaiki. Sekalian mumpung ingat, nanti saya lupa biasanya. Ya, itu penggunaan doi. Ini linknya aja yang salah, tadi linknya belum ini.